Salam, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan saya dalam acara Mimbar Gemar Online Sabtu 18 Juni 2022. Saya terberkati dari jadwal pembacaan hari ini yang terambil dari surat Ibrani pasal 12. Saya akan bacakan dulu ayat 1 dan kedua, demikian bunyinya. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dari pembacaan dalam Ibrani ini, pasal 12 ini Bapak Ibu, ada hal yang sangat penting yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Adapun pesan itu yaitu setiap orang percaya diwajibkan dengan tekun mengikuti perlombaan. Perlombaan apakah yang diwajibkan ini? Yaitu berlomba untuk menjadi anak-anak Allah yang sah atau huios. Setiap orang Kristen pasti mengaku sebagai anak-anak Allah. Benarkah demikian? Dalam Roma pasal 8 ayat 14, Alkitab menulis, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi dari ayat tersebut, orang yang pantas disebut anak Allah adalah orang yang memberi diri dipimpin Roh Allah. Dan yang tidak dipimpin Roh Allah berarti bukan anak Allah. Dalam hal anak-anak Allah, kita akan mundur membaca dalam Kejadian pasal 6 ayat 1-3. Tidak akan saya bacakan, nanti Bapak Ibu Saudara baca sendiri. Dalam kisah itu, pada waktu itu manusia dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu keturunan Kain yang disebut anak manusia dan keturunan Set yang disebut anak-anak Allah. Keturunan Kain tidak hidup dalam pimpinan Roh Allah. Mereka hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka hidup berpoligami, dalam iri hati, dan hidup dalam balas dendam dan sebagainya. Di lain pihak, Tuhan masih menopang keturunan Set dengan menaruh rohnya di dalam diri mereka. Walaupun manusia sudah terusir dari Eden, tetapi Roh Allah masih setia memimpin mereka. Nyata benar kasih setia Tuhan yang luar biasa. Namun apa yang terjadi sungguh sangat menyedihkan, sebab ternyata keturunan Set atau anak-anak Allah tidak hidup dalam pimpinan Roh Allah. Mereka melakukan kawin campur dengan keturunan Kain atau anak manusia. Mereka hidup dalam keinginan daging sehingga perbuatan mereka semata-mata melukai hati Tuhan. Oleh sebab itu, Roh Tuhan undur dari kehidupan manusia. Bisa dibaca dalam Kejadian 6 ayat 5-6. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada zaman anugerah ini Tuhan membuka kesempatan bagi manusia untuk kembali menjadi anak-anak Allah. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya.
Bagi mereka yang percaya kepada Yesus diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kata kuasa atau exousia artinya hak istimewa yang membuat seseorang memiliki fasilitas untuk bisa menjadi anak Allah. Fasilitas itu adalah: 1. Penebusan oleh salib Kristus. Yang kedua, Roh Kudus yang dimeteraikan dan memimpin kehidupan orang percaya. Yang ketiga, firman atau Injil. Yang keempat, pendidikan atau pengajaran intensif dari Bapa atas orang yang mengasihi Dia. Jadi, kuasa itu tidak otomatis membuat seorang Kristen menjadi anak Allah, tetapi kuasa itu diberikan sebagai fasilitas supaya kita menjadi anak Allah. Jadi, kalau orang tidak memanfaatkan kuasa itu, maka dia tidak akan menjadi anak Allah. Menjadi anak Allah berarti berkarakter seperti Allah, seperti ada ungkapan like father, like son. Panggilan sebagai orang percaya hanyalah menjadi serupa seperti Bapa, sempurna seperti Bapa. Dalam Matius 5 ayat 48. Di sana dikatakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Tentu saja orang yang tidak memiliki karakter seperti Bapa tidak pantas disebut anak Allah. Jadi, pada waktu seseorang dengan mulut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, ia diberi kuasa supaya menjadi anak Allah. Jika kemudian ia mempergunakan kuasa atau hak itu, yaitu penebusan, pimpinan Roh Kudus, firman Tuhan, dan didikan Tuhan lewat peristiwa hidup, maka ia akan bertumbuh dari anak yang belum sah atau notos atau anak gampang, yaitu anak yang tidak mau dihajar dan diajar Bapa, menjadi anak sah atau huios. Kita baca di dalam Ibrani 12 ayat 5-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Ini maksudnya anak huios ya. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang atau notos. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam hal ini respon seseorang terhadap panggilan ini, yaitu mengikuti perlombaan yang diwajibkan, itu adalah sangat penting. Perlombaan untuk menjadi anak Allah yang sah harus dapat kita mengerti dan kita terima dengan segenap hati. Apa yang tertulis dalam Ibrani pasal 12? Dalam perjuangan kita ini, kita harus memandang kepada Tuhan Yesus. Artinya meneladani ketekunannya untuk menjadi pemenang. Dalam Ibrani 12 ayat 2-3 dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman
dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Tujuan keselamatan intinya adalah menjadikan anak manusia atau orang berdosa berubah sehingga berkeadaan sebagai anak Allah. Berkeadaan sebagai anak Allah maksudnya memiliki ciri-ciri nyata dalam kehidupan ini yang dapat dilihat dan dirasakan orang lain. Adapun ciri-ciri itu paling tidak saya sebutkan 5. Yang pertama, ciri-ciri orang yang berkeadaan sebagai anak Allah adalah 1. Kehidupan yang tidak bercacat dan tidak bercela. Yang kedua, tidak memiliki takut dalam menghadapi segala keadaan. Yang ketiga, tidak terpikat keindahan dunia. Yang keempat, merindukan rumah Bapa di surga. Yang kelima, berjuang tanpa batas, melakukan kehendak Bapa dan dalam pelayanan dan penyelamatan jiwa-jiwa. Saya memberikan satu ilustrasi singkat mengenai mengapa orang yang percaya harus mengikuti perlombaan atau ajaran atau didikan untuk menjadi anak yang sah. Suatu saat ada seorang anak gelandangan yang tidak memiliki orang tua, tidak memiliki rumah. Dia menjadi anak terlantar yang tidak terdidik. Kemudian pada suatu hari ada seorang raja melihat dia, dan timbullah belas kasihan raja itu. Kemudian dia mengajak anak itu untuk ikut ke istananya. Kemudian karena belas kasihan, raja ingin mengangkat anak gelandangan ini menjadi anak angkatnya. Namun dia tidak serta-merta mengakui dia sebagai anaknya yang sah. Dia ingin mendidik dulu anak itu menjadi anak yang benar-benar memiliki karakter yang seperti karakternya sebagai seorang raja. Kemudian anak itu diberikan pakaian yang bagus, dan yang terpenting dia diajarkan pendidikan, diajarkan tata krama, diajarkan keterampilan bermacam-macam, supaya itu mengubah karakternya dari karakter yang anak gelandangan yang tidak tahu tata krama, yang tidak tahu pendidikan, yang tidak tahu bagaimana caranya menjadi pribadi yang bermartabat. Sebab itu anak itu diharuskan mengikuti pendidikan bermacam-macam untuk membentuk karakternya sebagai karakter seorang anak raja. Jika anak itu tidak mau mengikuti pendidikan yang diharuskan oleh raja itu, tentu dia tidak akan diangkat sebagai anak angkat raja yang sah. Oleh karena anak ini mau mengikuti pendidikan yang harus dia ikuti, yang telah ditentukan oleh raja yang memungutnya, dia akan diangkat sebagai anak yang sah. Demikian juga kita Bapak Ibu Saudara, dulunya kita adalah orang yang hidup dalam cengkeraman dosa. Kita terbuang, kita tergadai dan binasa. Tetapi oleh karena kasih Bapa melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, kita diberi kesempatan untuk kembali menjadi anak Allah yang
dilayakkan pada akhirnya masuk dalam rumah Bapa kembali. Jika kita tidak mau dididik Bapa, kita tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak mau senantiasa belajar, merenungkan dan melakukan firman Allah, kita menolak didikan yang diberikan Bapa melalui peristiwa kehidupan kita. Kita menganggap bahwa jika kita sudah percaya Yesus, kita mengaku percaya, kita sudah menjadi anak Allah yang sah. Kita harus mengubah karakter kita yang sudah berkarakter dosa, yang kecenderungannya melakukan yang jahat, melalui kuasa yang diberikan, yaitu fasilitas yang sudah diberikan, penebusan Roh Kudus, firman Allah atau Injil, dan pengharapan Allah. Karakter kita akan bertumbuh dari karakter yang berkodrat dosa menjadi karakter ilahi. Itulah sebabnya dikatakan setiap orang percaya harus mengalami proses perubahan status dari anak gampang yang masih berkodrat dosa menjadi anak yang sah dengan jalan mengambil bagian dalam kekudusan Allah supaya berkodrat ilahi atau memiliki karakter seperti Bapa. Dan itulah maksud dari kata perlombaan yang diwajibkan. Dalam Ibrani 12 ayat 10 dikatakan, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, Allah, menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi kita wajib harus mau dididik supaya kita berubah menjadi anak-anak yang berkarakter seperti Bapa. Selamat berjuang dalam perlombaan ini. Jangan putus asa, jangan mengatakan tidak mau ikut dalam perlombaan. Karena orang yang tidak mau ikut perlombaan, dia tidak akan menjadi pemenang. Paulus berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tuhan Yesus berkata, berjuanglah masuk jalan yang sempit. Memang sulit, tetapi kita harus tetap mau mengikuti perlombaan ini. Tuhan ingin kita menjadi huios, anak yang sah, pangeran surgawi, agar kita layak mewarisi kerajaan surga. Dalam Wahyu 3 ayat 21 dikatakan, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Mari kita bersama-sama berjuang dalam perlombaan yang diwajibkan ini untuk menjadi anak-anak Allah yang sah, huios, pangeran surgawi. Seperti Tuhan Yesus telah menang, kita pun harus menang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pengajaran-Mu pada pagi hari ini, supaya kami Tuhan tidak terlena dengan pemikiran yang salah. Tolonglah kami untuk kami sungguh-sungguh mau merubah karakter kami seperti Engkau, agar kami benar-benar menjadi anak-anak-Mu yang sah, yaitu menjadi anak-anak yang berkenan kepadamu. Tolonglah kami Bapa, dan kami mau memakai kuasa yang telah Engkau berikan kepada kami dalam perjuangan kami menjadi seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk teladan-Mu, dan kami akan tetap memandang Engkau sebagai pokok keselamatan yang telah menang dan menjadi teladan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat berjuang
Tuhan Yesus selalu menyertai kita, dan Roh Kudus akan memampukan orang-orang yang mau berjuang. Haleluya, amin.